Napo. Gue mau nanya. Oi. Eh, Belakangan itu lagi hits tuh ya di perusahaan-perusahaan tuh ada namanya founder gitu. Mm-mm. Nah, bedanya apa sih sama pemegang saham sama CEO gitu tuh? Oke. Apa sih bedanya itu si founder itu? Kalau secara apa ya aturan menurut gua mengenai founder tuh nggak ada ya. Hmm. Kalau menurut gua ya gitu. Tapi koreksi gua kalau gua salah. Tapi yang gua pahamin adalah ketika suatu perusahaan itu baru berdiri, kan ada pemegang saham, pemegang saham atau shareholder di situ. Itu bisa dikatakan sebagai foundernya gitu. Tapi apa namanya eh, ketika saham si pemegang saham yang awal awal didirikan PT itu dijual ke pihak lain itu kan jadi pertanyaan lagi. Hmm. Misalnya nih X dan Y adalah pemegang saham di saat pendirian PT itu. Hmm. Tiba-tiba eh, sahamnya X dijual ke A dan A dan B deh gitu. Berarti bisa dikatakan founder atau enggak si X-nya ini? Anggaplah masih ada sisa saham sedikit gitu. Kalau menurut gue ya, ini kalau menurut gue nih gitu. Oke. Kalau menurut gue karena dia sebagai pencetusnya, dia menemukan apa namanya, menemukan suatu brand atau perusahaan ini, itu bisa dikatakan dia sebagai foundernya, founder dari PT ini. Atau founder berarti ya? Ya, tapi kan ini kan bisa multitafsir ya, orang bisa menafsirkannya beda, gitu aja. Tapi kalau CEO itu beda lagi. CEO itu lebih kepada pengurus, pengurus perusahaan. CEO itu kayak direktur utama, kalau nggak presiden direktur, itu biasa CEO tuh. Gitu sih. Oke. Berarti jadi ada mau bisa jadi si founder itu tadi kan kita katakanlah founder itu adalah pemegang saham. Dia punya saham di dalam perusahaan itu. Hmm, Bisa jadi dia itu ini ya jadi saham minoritas tuh mungkin banget ya. mungkin kayak gitu sih. Mungkin seperti itu. Apalagi kayak gitu ngomongin biar Mengapa? panjang. Jelasin apa gitu. Contoh Mark Zuckerberg. Kayak contohnya nih Mark Zuckerberg gitu. Nah, Dia kan Facebook. Facebook. Dia kan sebagai foundernya atau pencetusnya atau yang menemukan si Facebook ini. Kalau nggak salah dia tuh sekarang menjual sahamnya ya ke pihak lain. Akhirnya dia punya saham cuman kecil, cuman berapa persen lah gitu. 1% ya malah ya. Nah, eh, tapi bisa dikatakan Mark Zuckerberg itu sebagai foundernya Facebook nggak? Iya. Iya. Karena dia emang dia menciptakan ya. Ya, Dia itu contoh kecilnya sih seperti itu. Itu aja. megang saham itu. Sedangkan megang saham dengan CEO itu udah pasti jauh beda ya. Pemegang saham dengan founder untuk awal-awal iya, bisa dibilang hampir sama gitu ya. Tapi kalau CEO tuh udah beda. Udah bisa lah ya. Pemegang saham atau founder itu kayak lebih kayak ini pemodalnya loh. Tapi mungkin nggak founder itu jadi CEO. Mungkin, mungkin. Mungkin. Founder nggak jadi CEO juga mungkin juga. Jadi ketika lu jadi pemegang saham atau founder, terus lu nggak menjabat sebagai CEO dalam perusahaan, itu nggak masalah juga. Mungkin nggak kalau misalkan sekarang gini, gua Bukannya? beberapa Ah, gue punya temen, katakanlah gue pria deh sama adik gua gitu. hmm, Terus gue punya idenya, gue nggak punya modal. hmm, Terus gue bergabung sama pria yang punya modal, punya hmm, duit gitu ya. hmm, hmm. Dia jadi founder gitu. Padahal dia nggak punya modal sama sekali gitu dalam mendirikan perusahaan gitu. Kalau menurut gue ya, ini balik lagi kalau menurut gue ya, bisa dikatakan sebagai founder, meskipun nggak ada aturan yang menyatakan secara tegas itu. Jadi penafsiran orang, jatuhnya ke penafsiran orang masing-masing seperti apa gitu. Dia kan punya ide, modalnya itu adalah ide kreatif gitu. Itu bisa dikatakan modal untuk sebuah perusahaan ini berjalan. Ide itu kan apa ya, sifatnya nggak harus secara materi aja gitu. Modal itu nggak harus secara materi aja. Itu aja sih. Bisa dikatakan founder sih. Ideal.